Lanjar merupakan sosok penguasa pantai laut utara yang dipercaya masih saudara dengan penguasa laut pantai selatan Kanjeng Ratu Kidul. Menurut legenda, Dewi Lanjar adalah seorang gadis cantik yang dipaksa menikah dengan orang tuanya. Ketika upacara pernikahannya, Dewi Lanjar yang aslinya bernama Siti Hotijah melarikan diri dan terjun ke pantai yang kini dikenal dengan nama Pantai Selamaran. Jasadnya pun hingga saat ini tak pernah ditemukan. Banyak warga yang percaya di sepanjang laut utara terdapat keraton gaib milik Dewi Lanjar yang sering terlihat aktivitasnya oleh para spiritualis lokal. Nah, pemirsa Mr. Tuko jalan-jalan yang saya sayangi dan saya cintai, demikian juga Mr. Tuko yang menyayangi saya dan menyintai saya. Sekarang saya bersama Mbak Risa Saraswati. Sekarang saya berada di lapangan Jetayu, ya, lebih tepatnya di kota Pekalongan. Wah, itu kenal sekali dengan batiknya, ya. Seperti ini ada tulisan BATI dan batik. Ini batik yang sangat luar biasa sekali, terkenal di mancanegara di seluruh dunia. Nah, Mbak Risa, berhubung kita ada di kota Pekalongan, saya mau ajak Mbak Risa untuk menyelusuri jejak-jejak Dewi Lanjar yang terkenal dengan pesugihannya. Jadi walaupun kita berada di kota Batik, tapi kita bakal mengungkap juga kisah misterinya. Misterinya, jadi terkenal dengan misterinya, terkenal dengan batiknya, terkenal dengan keramahan orang-orangnya. Tapi juga di sisi lain juga ada sisi-sisi yang perlu digali, yaitu jejak-jejak misteri. Oh, Dewi Lanjar. Seperti apa? Saya akan menuju ke Pantai Selamaran. Pemirsa, saya sekarang sudah ada di kota Pekalongan, tepatnya di Sungai Selamaran. Saya pengen coba untuk menelusuri jejak-jejak dari perjalanan Dewi Lanjar yang berada di kota Pekalongan. Dan Sungai Selamaran ini salah satunya perjalanan dari Dewi Lanjar itu sendiri. Tempat ini memang benar-benar saya rasakan dengan mata batin saya tadi, melihat beberapa sosok yang sempat berkelebatan ya di sisi kiri tangan saya ini. Tadi banyak sekali, dan sempat ada salah satu sosok yang sempat saya juga kaget tadi. Itu tingginya mungkin lebih 3 kali lipat dari tinggi kita ya. Dan tinggi lagi tadi. Sempat saya melihat, dan juga matanya saya memandang ini mungkin besar sekali. Saya kayaknya bau-bau seperti ini saya nggak asing lagi, karena kalau jam-jam seperti ini, baunya seperti ini, ada mungkin ada orang.
Bud. Wah pemirsa, tiba-tiba saja Putri Lana yang bersenandung kerasukan makhluk astral yang ada di Sungai Selamaran ini. Situasi jadi semakin mencekam saja. Bud. Bud. Pemirsa, mungkin sedikit ini beneran Bud. Ya pemirsa, tadi benar-benar Mbak Putri ini benar-benar tadi yang ada di badannya tadi benar-benar yang ada di sini. Yang tadi saya bilang di sini banyak sekali sosok-sosok yang penampakan yang sering sekali mengganggu dan menggoda warga masyarakat. Mungkin orang asing, orang awam yang belum pernah main ke sini. Kemarin ini Mbak Putri ini benar-benar tadi kedabling salah satu kuntilanak yang selalu berada di sini. Perempuan ya semuanya, para pemirsa, mungkin pergantian antara siang, sore, sampai malam seperti ini, itu jangan sekali nembang ya, dia nyanyi, gitu kan, itu akan dengan sendirinya akan masuk, karena itu salah satu undangan, jadi dia mengundang. Padahal itu sendiri tadi tidak sadar bahwa Mbak Putri tadi benar-benar sampai saya juga mental tadi coba akan setiap Mbak Putri itu mengingat ya, setiap mengingat dia memori ini belum bisa pulih semuanya sempurna karena dia mengingat sesuatu. Saya akan menetralisir semuanya yang masuk di badan Mbak Putri ini, karena ini masih kadang masuk setengah keluar lagi. Pemirsa, sebenarnya kita akan pengen terus menguak bagaimana jejak di
Sungai Selamaran ini, namun Mbak Putri ini baru kita netralin. Jadi coba kita untuk Mbak Putri untuk istirahat dulu sebentar. Saya coba akan sedikit menguak yang apa sebenarnya yang ada di sini, akan kami netralin semuanya di sini. Selamaran, saya coba pengen mendaki. Kalau memang ini benar sering sekali warga sekitar sini selalu melihat penampakan dan selalu membawa korban di aliran sini. Jelas ini baunya juga anyir sekali. Itu karena mungkin apa ya, banyak sekali mungkin aliran ini menuju ke laut, dan juga di sana dari masih jejak-jejak Dewi Lanjar. Pas mancing ya jam 1 malam kalau nggak salah, ada orang masang sesajen itu. Orangnya belum pergi jauh, dia makan. Nggak selang berapa lama, mungkin kurang lebih 5 menit, dia tuh jatuh pingsan. Dia itu nggak sadar sampai 40 hari. Nah, di sana itu dia mau dijadikan pengantin. Pas pada saat pengantin mau ditemukan, itu secara nggak sadar pingin kencing gitu. Dia lari ke belakang. Kayaknya punya gawe bingung kan, mana mantannya nggak ada gitu. Akhirnya salah satu temannya itu dijadikan pengganti. Jam 10 siang tuh sadar, temannya itu yang ikut itu padahal nggak ikut makan. Jam 2 siang mati. Nggak sakit nggak apa, masih main, itu mati. Di sini kalau di ujung sana itu ada gapura, masuk ke dimensi lain, Mas. Terus di sini ada istana megah sekali, yang di situ yang bertompang-tompang di situ banyak manusia yang selama ini mungkin memuja yang miring, Mas. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya berada di Pantai Selamaran, tempat banyak orang konon ceritanya melakukan pesugihan Dewi Lanjar. Mungkin Mbak Risa bisa merasakan nih apa nih? Saya sih di sini Mas ngerasain suatu kekuatan yang besar gitu, dan memang mungkin ada beberapa mitos dari warga setempat yang benar gitu, karena memang kekuatannya lain sih gitu. Ini bukan seperti pantai atau pesisir pantai biasa sih. Iya, betul. Malam Mas Tukul. Malam juga. Iya nih. Dengan Mas siapa ini? Mas Ulil, Mas. Mas Ulil. Mas Ulil. Iya. Nah, ini ada Mas Ulil nih. Mas Ulil bisa dibantu nih. Iya. Mas Ulil mungkin kamu udah pengalaman ya di sini. Nah, ini kebenarannya benar atau tidak? Ini di sini tempat lokasi pesugihan Dewi Lanjar, dan bener nggak ini harus selalu memakan tumbal itu? Iya. Ini temen ini cerita, ini memang fakta. Ya? Temen saya ini Fakta, pemirsa. iya, mungkin sudah kalut lah, karena sekarang kan udah cari rezeki udah gimana ya. Dia ingin, kakaknya ini ingin mencari kesugihan. Nah ini sudah ada ritual, Mas Tukul. Kemudian ini merinding ini. Iya, penting. Ombaknya juga makin menyapa kita ya. Udah ritual, udah didatengin. Kemudian ada di situ ada apa ya, peti harta ya di situ. Tapi kakaknya itu melihat seorang perempuan yang dicintai, yaitu ibu.
di atas atau di dalam Di peti? situlah di antara peti itu ada seorang ibu yang dia cintai. Kakaknya pulang untuk minta pendapat dari adik-adiknya. Ini artinya teman saya ini untuk ambil keputusan tidak. Nah, kakaknya ke sana lagi udah hilang dah. Soal itu udah hilang, mau di sana lagi nggak bisa. Itu artinya apa itu maksudnya, Mbak Alisa? Mungkin sebenarnya itu kalau dikasih kesempatan itu mau ngambil salah satunya emang harus saat itu juga mungkin ya. Berdasarkan keinginan kita saat itu, jadi nggak minta pendapat orang lain. Cuman mungkin kalau ada hal yang berhubungan dengan tumbal mungkin ya. Tapi Mas, kalau misalkan saya boleh kasih pendapat gitu dari apa yang saya lihat, sebenarnya ini sepertinya masih ada sangkut pautnya dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul gitu. Kalau saya ngelihatnya seperti itu karena keratonnya masih Di belakang. Iya, masih ya mungkin Mbak Alisa. Iya. Jadi masih ada beberapa kesamaan ciri gitu di mana beliau katanya suka memakai warna hijau, terus apa. Jadi kalau yang saya lihat sih mungkin beliau ini adalah salah satu dari sosok yang mendampinginya Ibu Ratu. Oh, masih ada. Iya. Ini di belakang saya nih. Ini Mbak Bejo ini Kita dari jembatan Mas, dari jembatan sungai ya. Di Sungai Selamaran Sungai Mas. Selamaran itu ya. Betul, dari sana. gimana, tolong bisa diceritakan Mbak apa? Saya di Sungai Selamaran itu baru mendeteksi di sana Mas, katanya konon di sana itu tiap kali bahkan tiap bulan itu banyak sekali penampakan dan ada banyak orang-orang ganjil itu. Mbak kan sudah sampai Pantai Selamaran nih. Mbah merasakan energi apa nih? Ya, sempat di sekitar sepanjang pantai ini Mas, kita bisa masuk ke dua dunia, ya dunia nyata maupun dunia yang tidak nyata. Kita bisa telusuri ke sana. Tapi yang jelas di belakang Mas Tukul dan juga Mbak Sarah ini di sini kalau di ujung sana itu ada gapura, masuk ke dimensi lain Mas. Terus di sini ada istana megah sekali, yang di situ yang bertompang-tompang di situ banyak manusia yang selama ini mungkin memuja yang miring Mas. Nah, kalau menurut Mbak Risa dan Mbak Bejo, seperti apa sih sosok Dewi Lanjar? Cantik apa nih monggo? Ya, kalau saya itu Mas, mungkin orangnya cantik. Cantik. Dan sempat kita komunikasi sedikit, itu beliaunya sebenarnya sebelum jadi Dewi Lanjar dengan nama itu dia Roro Kuning. Ya. Dia macam-macam versi lah ya. Dan juga dia itu orangnya memang benar-benar orang apa adanya gitu Mas, apa adanya. Nah, kalau Mbak Risa nih monggo. Ya sama banget kayak yang Mbak Bejo bilang gitu. Beliau adalah sosok yang sangat cantik gitu. Dan tersenyum terus ya Mbak ya dari tadi gitu. Tersenyum terus dan tidak sama sekali tidak menampakkan bahwa beliau adalah sosok yang suka jahat dan Tadi kan Mas Ulil ngajak ketemu juru kunci. Boleh dong kenalkan ini, monggo juru kuncinya nih. Mas Tukul dan Mbak Risa dan Bapak dalam mohon izin dulu, saya mau menelusuri pantai ini dan juga mungkin mau memvisualkan. Iya betul. Selamat Mbak. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati juga. Iya. Pemirsa penasaran sosok juru kunci nanti akan diperkenalkan oleh Mas Ulil bersama Mbak Risa dengan saya, dan di mana tempatnya jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tukul Jalan.
Entah kenapa pada saat Bapak ini menjelaskan, saya melihat ada sosok perempuan di sebelah situ. Mungkin bukan beliau, tapi salah satu dari asistennya, entah apa itu namanya, beliau yang mengiyakan semua perkataan Bapak. Ya. Saya mau pulang. Loh, Mas jangan gitu tuh Mas, sampai jauh-jauh di sana Mas. Benar ya? Ya udah kalau kita tak antar Mas Fred ya. Ya saya pulang. Saya pulang. Mas Tukul silakan cari pesugihan di sini. Ya. Ayo Mas Fred. Makasih. Ya. Nanti tahu jalannya nggak? Kalau nggak tahu jalan tak antar. Iya, nanti tak tanya RT. Ya. Nah, bisa. Kita udah ditinggal sama Mas Ulil. Mbak Risa, mungkin apa yang dilihat apa? Ada pondok. Ada pondok. Penasaran ke sana? Ya, sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang mau ini kali apa? Nah, silahkan. Bapak Sorry. Mbak Risa. Ya. Nah ini lebih akrab, lebih enak cara ngobrolnya Pak. Boleh silakan Mbak Risa mau buka dulu omongan. Iya Pak, penasaran ini Bapak sedang melakukan apa sih di sini? Di situ kan kita melakukan ritual Bu ya, karena di tempat ini banyak orang pada datang ya, kadang ya itulah mencari keberkahan, istilahnya itu ikhtiar. Di sini kan lantaran dari Ibu Dewi Lanjar gitu. Nah karena kita itu sudah dipercaya dari sesepuh kita, ya alhamdulillah tempat ini sudah ramai dikunjungi orang dari mana saja. Sebenarnya Bapak tuh punya hubungan keluarga kah gitu atau turunan dari beliau? Enggak, saya itu diamanati sama orang tua saya, jadi suruh nerusin. Jadi tempat kita ini disuruh melestarikan, bukan mencari pesugihan sebenarnya itu, cuman ya merubah nasib ibaratnya gitu. Berikhtiar. Ikhtiar gitu. Jadi bukan mencari pesugihan, mencari solusi supaya dibukakan pintu rezekinya lah. Jadi sebenarnya arahannya tuh dibukakan pintu rezekinya dengan cara seperti ini. Mungkin jalannya dia nggak ngerti, akhirnya jalan sana tuh buntu, sini betul lah gitu Mas Dukul, benar ya. Betul, sering didatangi oleh beliau, tapi itu sepertinya sih fungsinya adalah untuk melakukan berdoa bersama gitu, bukan untuk memberikan sesuatu gitu. Karena tetap beliau pun maksudnya mengacu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor satu itu menghadirkan sama Allah lantaran dari Ibu Dewi Lanjar. Ya bukan kita ikhtiar ke siapa saja gitu. Luar biasa sekali sebetulnya ya. Nah mungkin nggak ini hal itu dilakukan oleh prajurit dari Dewi Lanjar sendiri atau gimana? Ini kalau memang ada itu seperti bangunan kayak istana itu memang ada, tapi kan di alam gaib. Nah, terus masalah dayang itu kayak memang ada dayang-dayang itu memang. Ini menarik nih yang ini Pak. Ini yang sebetulnya pengen saya tanya. Bapak sendiri ini pernah ketemu nggak sama Dewi Lanjar? Kalau Sarah memang sampai sekarang belum pernah ketemu. Ada mungkin nggak mimpi atau? Kalau mimpi pernah sekali, tapi secara langsung belum. Sosoknya beliau seperti apa dalam mimpi? Dalam mimpi itu ya kayak di keraton lah, pakai bajunya itu kayak ala keraton, ada warnanya hijau gitu. Tapi hanya sekilas. Entah kenapa pada saat Bapak ini menjelaskan, saya melihat ada sosok perempuan di sebelah situ. Mungkin bukan beliau, tapi salah satu dari asistennya, entah apa itu namanya, beliau yang
mengiyakan semua perkataan Bapak gitu, seperti mengangguk dan meyakinkan, mungkin melalui saya meyakinkan kita bahwa betul kata semua perkataan. Sosoknya seperti apa Mbak Lisa? Cantik banget, terus tapi memang memakai khas keraton batik, tapi lebih banyak batik, masih ada unsur hijau dan sederhana sih Mas. Ya. Pak, harapannya untuk para pengunjung ke sini, harapannya apa nih Pak? Pak, ya, untuk bisa menetralisir rumor-rumor yang agak negatif itu bisa diluruskan di Mr. Tukul Jalan-Jalan nih Pak. Ya, harapan kita ya semua yang datang ke sini mintanya ya diberikan keberhasilan dengan tapi tidak menelan biaya gitu. Jadi mereka yang datang ke sini betul-betul orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi jangan sampai orang ke sini itu orang susah ditambah susah pula. Tapi dengan kerja keras, rajin, tetap pandai, hemat pangkal kaya ya. Benar Mas Tukul. Itu filosofi motor. Mbak Arisa. Betul. Ya, jadi jangan sampai terbawa rumor yang kalau bukan tumbal atau apa. Benar. Kalau gitu Pak Ansor, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia. Amin. Dan bisa meluruskan apa yang mungkin orang tangkap itu kadang-kadang hanya sepihak, tidak di cross check sebenarnya. Amin. Terima kasih. Nah, pemirsa, selanjutnya saya mau mencari Mbah Bejo dan Putri Lana bersama. Bisa. Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Mau minta rezeki Mbak sama Bu Dewi. Ya, pertama kali saya minta ini selamat sekeluarga. Aku minta rezeki di sini gitu. Sama Dewi Lanjar. Oke. Kapan tuh Bu? Waktu malam Jumat. Terus sosoknya seperti apa? Orangnya cantik, pakai jilbab, semuanya pakai emas. Itu kudanya pakai emas. Dan juga Mbak Putri, saya ajak ke pantai ini sudah melegenda sekali, karena apa? Di tempat ini nanti coba Mbak Putri akan kami lihatkan apa sih sebenarnya yang ada di hamparan. Ini bukannya cuma pantai Mbak? Kalau melihat mungkin mata telanjang mungkin ini pantai ya. Pantai. Tapi di sini di arah kanan saya ini ada gapura besar masuk ke 2 dimensi. Oh, jadi kayak ada pintu khusus gitu ya, kayak pintu masuk kalau di dunia kita. Pemirsa, coba Mbak Putri, saya pengen melihat apa yang ada di hamparan di sini. Mungkin dia akan melihat. Nanti ceritakan mungkin bisa lihat apa. Pemirsa. Di sini Putri melihat sebuah kerajaan
baik atau enggak? Kalau beliaunya sendiri itu sudah saya katakan di depan itu paling bagus sekali dan baik dan suka menolong yang jelas. Dia sendiri kalau orang sekarang bisa menemuin beliaunya, kadang-kadang dia jalan-jalan kemana, tapi dengan biasa ya. Manusia gitu ya. Manusia dan biasa, enggak pakai modern seperti itu, biasa. Jadi dia ke tempat-tempat orang benar-benar miskin, orang-orang benar-benar apa, tapi ngasih saran gitu. Kalau zaman dulu orang di sini rumornya adalah ketika orang meminta pusigan itu mereka dapat uang kan, Mbah? Iya. Nah, itu tuh dapatnya sebenarnya dari Dewi Lanjar sendiri atau dari Punggowo yang Nah, jahat ini yang perlu diketahui pemirsa. Yang jelas kalau ingin bekerja keras otomatis selalu memuja dan memuji kita yang di atas saja. Ini tadi kan udah melihat ya secara gamblang kasat mata ya. Iya, betul. Tadi nanti akan kami lukis apa sih sebenarnya yang dari sini. Wah, berarti lebih kelihatan lagi wujud lebih detail orang-orang yang kalau di rumah kan nggak bisa melihat ya. Betul. Kita gambarkan dari media lukisan itu Ya, yang betul sekali. semoga berhasil. Sama-sama. Iya, Mbah. Tadi Putri sempat ngeliat ya, Iya. yang pas ngelukis itu Mbah komunikasi. Mbah itu komunikasi sama siapa sih? Ya, tadi coba saya didatangin perempuan cantik dengan gaya orang dulu, dan juga itu persis yang saya temuan di sana tadi. Yang di sana tadi tadi itu ya? Itu namanya sekar kuning ya, ini seperti ini. Ini ya? Ya, itu sebelum dia terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Ini pertama kali beliaunya seperti ini. Saya mohon minta maaf, mungkin orang banyak yang ada di sini di hari ini, di malam ini mungkin ada kesalahan saya, terus Mbak Putri juga kesini mungkin ada kesalahan. Saya juga minta maaf sebelumnya seperti itu. Dan beliau berpesan di sini sebenarnya dia sendiri sangat terpukul dengan adanya rumor yang saya kok katanya suka ngasih kekayaan dan jenis seperti itu. Tadi ada satu lukisan yang Putri lihat itu cara melukisnya beda banget di belakang. Ya. Itu cewek ya Mbak kalau nggak salah. Itu kenapa kok bisa beda sendiri? Dia sendiri kita kesini itu harus benar-benar harus ada perempuan yang masih orsinil dan tulen, tulus. Satu itu, keduanya saya kasihkan pas kosong seperti ini tadi. Terus anehnya mintanya di sini mau digambar dengan ranting-ranting daun-daun yang ada di sini sekitar 300
333. Terus ini yang sering dilihatin di salah satu tempat atau jembatan dasinya itu sebenarnya rusak di sini. Ini bisa menjelma ular, bisa menjelma ini. Namanya ini jenengan cantik sekali, tapi kadang-kadang dia memperlihatkan nggak cantik dan juga rusak ya. Ininya satu nggak ada. Kalau ini namanya siapa, Mbah? Ini belorong semuanya. Yang aneh lagi ini Pak Dulu. Ini kereta kencana 9 kereta 9 kuda ini semuanya ini pasti ada putihnya semuanya. Ini kuda-kuda ini. Ini yang selalu membawa harta kekayaan. 2 peti, yang satunya itu untuk membawa korbannya, yang satunya untuk membawa hasilnya. Dan setiap orang yang mau diambil itu pasti di atasnya ada seperti ini. Jadi ini ada berkaitannya seperti anak-anak kecil dan sininya ini selalu tumbal aja. Ini burung gagak ya, burung gagak ini di atas pasti itu pasti yang tahu orang yang mau diambil itu. Mengitari di rumah Iya, dia. tapi di atasnya orang yang minta sesuatu ke sini. Seperti itu. Dan selalu di sekitar situ yang mau diambil itu selalu dengar itu dan selalu dengar lolongan anjing di sini. Jadi pemirsa yuk, habis ini kita langsung mau nemuin Mas Tukul. Saya akan Mbah Bejo Ya. on the way ke sana. Ya. Mana ya Mbak Risa, ya Mbak Bejo dan Putri? Iya, kita udah jalan-jalan kemana-mana. Tapi paling tidak informasi tadi sangat bermanfaat oleh pemirsa. Mas Tukul. Ini tadi saya sangat luar biasa Mbak. Jadi pemirsa biar mengetahui, tadi diluruskan oleh Pak Ansori ya, serta Mbak Risa, serta saya yang ambil sisi positifnya bahwa ya tinggal mereka kembalikan mereka. Kalau mau pengen cepat berhasil ya harus kerja keras. Kalau pengen kaya harus hemat. Saya sempat berkomunikasi sebelum kita melukis Mas. Itu sebenarnya yang namanya Dewi Lanjar tadi sangat prihatin sekali dan bersedih sebenarnya. Diimitkan saya kok selalu memberi dan minta sama saya. Seperti itu Mas. Jadi kalau betul sekali yang dikatakan Mas Tukul dan Mbak Risa, kalau mau kaya itu harus benar-benar Bekerja keras. Mas. Seperti itu Mas. Mbak Risa ada mau nambahin? Iya, sama aja sih Mas. Jadi di mana-mana selalu ada energi negatif, energi positif, dan itu dikembalikan ke orangnya masing-masing bagaimana menyikapinya gitu, menghadapinya dan mau melakukan apa gitu dengan itu. Nah, Misa, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan yang berada di Pantai Selamaran, daerah Pekalongan. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda yang membuat pemirsa penasaran dan selalu nonton terus di Trans 7 di acara Mr. Tukul jalan-jalan. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di Mr. Tukul jalan-jalan.